Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafiq Syarul Ramadan. Saya Siti Himayatus Sholihah. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Hadis dari Ibu Dewi Lestari, MPDI, Sini kami akan membawakan materi yang bertema Ilmu Al-Jarh wa Ta'dil. Teman-teman sebelumnya tahu nggak sih ilmu Al-Jarh wa Ta'dil itu apa? Kalau belum tahu, disimak baik-baik. Pengertian ilmu Al-Jarh wa Ta'dil. Definisi Al-Jarh secara bahasa, Al-Jarh yaitu berarti luka, cacat, dan celaan. Sedangkan secara istilah, Al-Jarh yaitu penjelasan tentang sifat-sifat rawi yang mengakibatkan gugurnya atau lemahnya riwayat. Contoh sifat Al-Jarh yaitu pendusta, banyak lupa, fasik, dan lain-lain. Definisi At-Ta'dil secara bahasa meluruskan, menganggap, dan adil. Sedangkan secara istilah, penjelasan tentang sifat-sifat rawi yang menunjukkan keadilan dan ketelitiannya sehingga riwayatnya dapat diterima. Contoh sifat At-Ta'dil yaitu jujur, hafalan kuat, terpercaya, dan lain-lain. Ilmu Al-Jarh wa Ta'dil juga memiliki tujuan loh. Tujuannya ialah untuk menilai kredibilitas dan kehandalan seorang perawi atau rawi hadis sehingga dapat ditentukan apakah periwayatan hadisnya dapat diterima atau ditolak. Nah teman-teman, adapun manfaat ilmu Al-Jarh wa Ta'dil yang pertama yaitu menentukan validitas riwayat. Ilmu ini membantu menetapkan apakah periwayatan seorang rawi dapat diterima atau harus ditolak. Yang kedua yaitu membedakan hadis asli atau palsu. Memahami ilmu ini mencegah pencampuran antara hadis sahih dan maudhu' atau palsu yang muncul karena kepentingan golongan. Dan yang ketiga yaitu seleksi kualitas hadis. Memungkinkan seleksi hadis berdasarkan kualitas rawi bukan hanya hadis atau matan. Asal-usul dan perkembangan Al-Jarh wa Ta'dil. Pertama yaitu sejak zaman para sahabat sudah ada praktik evaluasi perawi hadis walaupun belum dalam bentuk ilmu formal. Yang kedua, ilmu Al-Jarh wa Ta'dil muncul seiring dengan perkembangan periwayatan hadis karena penting untuk mengetahui kredibilitas perawi hadis agar hadis yang diterima benar-benar sahih. Yang ketiga yaitu tokoh-tokoh seperti Ibnu Sirin, Amir Al-Sya'bi, dan Hasan Al-Basri yang dikenal sebagai tokoh Jarh wa Ta'dil sudah melakukan penilaian terhadap perawi hadis pada masa mereka. Yang keempat, ilmu ini semakin berkembang dan formal pada masa tabi'in dan generasi setelahnya. Ketika muncul berbagai macam aliran dan kelompok dengan berbagai kepentingan sehingga muncul perawi yang membuat-buat atau memalsukan hadis. syarat-syarat mujarih dan muta'dil. 1. Yaitu berilmu. Al-ilmu memiliki pengetahuan luas tentang hadis, sanad, matan, dan kondisi para rawi. 2. Taqwa. At-taqwa berpegang teguh pada syariat, jujur, dan adil dalam penilaian. 3. Wara. Al-wara menghindari hal-hal syubhat dan memiliki kehati-hatian tinggi. 4. Adil. Al-adal tidak memihak, tidak memiliki prasangka pribadi dan objektif. 5. Menjauhi ta'assub, fanatisme, tidak mendasarkan penilaian para mazhab atau golongan tertentu. 6. Memiliki pengetahuan mendalam tentang asbab al-ajhar wa at-ta'dil, memiliki sebab-sebab yang bisa menyebabkan jarh atau ta'dil. Pengertian dalam penilaian al-jarh dan ta'dil yaitu satunya prioritas al-jahrah. Mayoritas ulama berpendapat
jarah harus didahului karena bisa mengungkapkan kelemahan batin perawi. 2. Prioritas takdil. Beberapa ulama menerima takdil lebih dulu jika jumlah penduduknya lebih banyak. 3. Penundaan keputusan. Jika bertentangan, keputusan ditunda sampai bukti lebih kuat ditemukan. 4. Konsep mayoritas mendahulukan jarah bukan konsep mutlak, melainkan pendapat mayoritas ulama. Penggunaan hadis berdasarkan tingkat lafaz. Tingkat 1-4, hadis dari rawi yang tak ditakdilkan ini digunakan sebagai hujah atau dalil yang kuat. Tingkat 5-6, hadis hanya digunakan sebagai perbandingan atau itibar, bukan hujah utama. Penilaian. Penilaian jarah dan ta'dil harus diselidiki kualitasnya, tidak hanya berdasarkan jumlah penilaian. Kesimpulan al-jarah wa ta'dil, yaitu yang pertama, ilmu al-jarah wa ta'dil adalah disiplin ilmu yang krusial dalam studi hadis untuk menyeleksi rawi berdasarkan keadilan dan ketelitian. 2. Ilmu ini bertujuan untuk menjaga kemurnian dan keotentikan hadis Nabi Muhammad SAW. 3. Para ulama hadis telah mengembangkan metodologi yang ketat dan objektif dalam menilai rawi. 4. Memahami al-jarh wa ta'dil membantu kita dalam mengklarifikasi status hadis dan membedakan antara yang sahih, hasan, dhaif, dan maudhu. Nah, teman-teman, udah tahu kan ilmu al-jarh wa ta'dil itu apa? Ingat ya, jangan sampai lupa. Cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.